Perkenalkan, nama saya Selviana Ngambut, biasa dipanggil Via, NPM 31210060, semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tips dan trik berbicara di depan orang banyak. Salah satu kemampuan yang paling dicari dan dibutuhkan adalah kemampuan berbicara di depan umum. Namun kemampuan berbicara ini tidak dimiliki oleh semua orang. Bagi sebagian orang, mungkin berbicara di depan umum atau juga biasa disebut dengan public speaking adalah hal yang biasa. Mungkin karena mereka telah terbiasa melakukannya atau karena mereka punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang belum pernah berbicara di depan umum sama sekali? Ada beberapa tips dan trik untuk membuat kita jadi lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Berikut beberapa tips dan trik yang bisa kita coba. Yang pertama, persiapan yang matang. Setiap orang pasti mengalami yang namanya gugup. Namun, untuk menghindari rasa gugup yang berlebihan, lakukanlah persiapan yang matang. Perhatikan topik apa yang akan dibawakan, berapa lama kita harus berbicara, dan ide apa saja yang harus disampaikan. Dengan begitu, kita akan merasa siap saat harinya tiba dan menghindari kemungkinan kita untuk lupa dan berhenti berbicara. Yang kedua, kenali audiens. Untuk mengenali bukan hanya mengetahui audiens atau penonton. Ini adalah faktor yang sangat penting bagi kelancaran public speaking kita. Ketahuilah bahwa setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda. Jika kita akan melakukan presentasi di depan kelas, maka audiens kita adalah dosen dan teman-teman. Maka bahasa yang digunakan bisa sedikit melenceng dari kata formal. Namun jika kita melakukan pidato di hadapan para pemimpin negara, bahasa yang kita gunakan akan jauh lebih formal dan baku. Jangan sampai kita salah memilih topik atau penggunaan bahasa. Yang ketiga, gunakan candaan atau cerita. Dari bayi sampai menempuh jenjang pendidikan, cerita selalu ada di sekitar kita. Baik cerita anak-anak sampai dengan cerita sejarah. Di sini, peran cerita pun sangat penting dalam ranah public speaking. Setiap orang pasti akan tertarik jika dibacakan sebuah cerita, apalagi jika cerita tersebut berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Saat kita berbicara di depan umum, cobalah untuk menceritakan kisah yang berhubungan dengan topik kita. Nah, di sela-sela cerita tersebut, sisipkan juga 1 atau 2 candaan agar cerita semakin menarik. Namun jangan sampai kita berubah haluan menjadi stand-up komedi. Kembalikan pembicaraan ke topik utama yang sedang disampaikan. Cerita dan lelucon hanya sebuah bumbu untuk meningkatkan ketertarikan audiens dengan subjek yang dibahas. Yang keempat, jangan membaca teks. Usahakan untuk tidak membaca teks. Saat kita membaca pesan yang disampaikan, tidak akan sepenuhnya tertangkap oleh audiens, karena kita sibuk membaca dan bukannya melihat ke mereka. Selain itu, kita juga akan terlihat kurang memiliki persiapan. Jika kita ingin membawakan secari kertas, tuliskan saja poin-poin yang penting yang akan disampaikan. Jangan membawa lembaran kertas dan membaca semuanya. Tetap tenang dan pandanglah audiens di depan, liriklah catatan tersebut jika kita lupa akan ide selanjutnya. Yang kelima, be yourself. Ini adalah yang terpenting dari segalanya. Orang-orang akan lebih percaya terhadap kita jika kita menjadi diri sendiri. Saat berbicara, cobalah untuk memasukkan gaya bahasa kita sendiri dan jangan hanya menjadi kepala yang berbicara. Dengan begitu, audiens pun bisa mengenali sekaligus memahami apa pesan yang disampaikan. Yang keenam, berlatih menyampaikan pendapat. Sebelum menyampaikan pendapat, pada sekumpulan orang yang berjumlah banyak, kita bisa memulainya pada suatu kelompok yang kecil. Misalnya ketika kita berbicara berdua saja, cobalah untuk menyampaikan pendapat terhadap hal yang sedang dibahas. Seiring berjalannya waktu, kita bisa memperbesar kelompok. Bisa sebelumnya hanya pada beberapa orang saja,
kita bisa mencobanya pada sekelompok orang yang lebih besar, misalnya ketika rapat organisasi. Lama-kelamaan, kita jadi bisa lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Yang ketujuh, latihan di depan cermin. Salah satu hal yang bisa kita terapkan agar bisa percaya diri berbicara di depan umum adalah dengan berlatih berbicara di depan cermin. Mungkin terasa aneh, namun percayalah, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari situ. Kita juga bisa mengoreksi bahasa tubuh yang keliru. Yang kedelapan, pahami hal yang ingin kita sampaikan. Ini adalah hal wajib yang dilakukan. Selain percaya diri, kita juga harus paham dengan apa yang akan kita bicarakan. Kalau kita sendiri saja gagal membuat diri kita sendiri paham, maka kita juga akan gagal membuat orang lain paham. Selain itu, kita tidak akan dihargai karena pembicaraannya jadi seperti tidak ada intinya. Yang kesembilan, jangan berbicara terlalu cepat. Salah satu keuntungan berbicara di depan cermin, selain membuat percaya diri dan mengoreksi bahasa tubuh, kita juga jadi bisa mengoreksi tempo dalam berbicara. Tentunya, hal ini penting karena berbicara dengan tempo yang terlalu cepat hanya akan membuat orang lain kesulitan memahami inti pembicaraan kita. Yang kesepuluh, jangan takut salah berbicara. Jangan berpikir buruk sebelum memulai. Kalau kata peribahasa, jangan menyerah sebelum berperang. Ketika kita baru mau memulai berbicara di depan umum, jangan merasa takut akan salah bicara. Kesalahan adalah hal yang wajar, apalagi untuk seorang pemula. Jadi jangan khawatir yang berlebihan. Anggaplah kesalahan itu sebagai bahan evaluasi agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ke-11, kenakan pakaian yang cocok. Pakaian juga jadi salah satu hal yang penting dalam public speaking. Hal ini dikarenakan penilaian orang lain biasanya dimulai dari apa yang terlihat dari luar. Jadi, pastikan kita mengenakan pakaian yang cocok. Pakaian yang tidak cocok dengan apa yang kita bicarakan hanya akan membuat kita tidak dihargai. Misalnya, kita sedang berbicara topik yang cukup serius. Yang ke-11, kenakan pakaian yang cocok. Pakaian juga jadi salah satu hal yang penting dalam public speaking. Hal ini dikarenakan penilaian orang lain biasanya dimulai dari apa yang terlihat dari luar. Jadi, pastikan kita mengenakan pakaian yang cocok. Pakaian yang tidak cocok dengan apa yang akan kita bicarakan hanya akan membuat kita tidak dihargai. Misalnya, kita sedang membicarakan topik yang cukup serius, maka kenakanlah pakaian yang formal. Yang ke-12, jaga kontak mata dengan penonton. Kontak mata juga sama pentingnya. Kontak mata ini berfungsi agar penonton merasa dilibatkan dan dihargai. Jika kita belum terbiasa, cobalah untuk menatap bagian jidat. Jadi tidak langsung ke mata namun seperti sedang melakukan kontak mata. Selain itu, kita juga bisa melibatkan penonton dengan bertanya langsung. Kita juga bisa sesekali menyelipkan candaan. Cara ini bisa membuat penonton jadi tidak mengantuk dan bisa terus fokus mendengarkan. Jadi beberapa tips yang bisa kita terapkan agar lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Sekian dan terima kasih.